Shalom, selamat malam. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Saya beri judul pemberitaan Tuhan kali ini yaitu desersi. Ya. Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu semua? Yang ketemu katakan ehem. Ya, saya akan bacakan perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang-orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini saya ambil istilah yang ada di militer, desersi, ya. Jadi kalau ada seorang tentara atau polisi yang tiba-tiba menghilang, meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang jelas, ya, entah 2 hari, 3 hari, sebulan atau berbulan-bulan, pasti atasannya akan cari, ya, sampai ketemu polisi tersebut. Apapun juga alasannya, maka polisi atau tentara yang melarikan diri itu, yang meninggalkan tugas, dia akan kena hukuman penjara. Karena apa? Karena melakukan tindakan desersi. Jadi desersi itu adalah meninggalkan, ya, tugas yang seharusnya dia laksanakan. Buat seorang tentara atau polisi, desersi itu adalah satu hal yang tabu yang mereka lakukan. Jadi tentara dan polisi harus konsekuen dengan tugasnya, tidak boleh meninggalkan tugasnya. Apapun alasannya, dia tidak boleh melakukan desersi. Bapak Ibu, saya kaitkan dengan keadaan kita di gereja, ya. Di gereja seharusnya kita pun juga berlaku seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya sekedar orang Kristen yang lemah, tapi kita ini adalah tentara-tentara Allah. Ada amin? Ya, desersi pun juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang ini kita melihat kondisi di gereja kita, ya. Ada seorang pemain musik. Beberapa tahun yang lalu kita berkati pernikahannya. Tiba-tiba menghilang pemusik itu, meninggalkan anak, ya sekalipun bukan anak kandungnya, dan istrinya. Dan bahkan saya dengar dia meninggalkan iman Kristennya, kembali kepada agama yang lama. Ini pemain musik di gereja kita. Cukup menyedihkan Bapak Ibu, kalau pengerjanya seperti ini, desersi. Dan belum lagi juga bukan hanya pengerja, pendeta pun juga ada seperti itu. Ribut dengan jemaat, akhirnya terimbas kepada tim musik, praise and worship. Dan pada akhirnya praise and worship ini mengundurkan diri. Koordinatornya, udahlah lurus aja deh tuh. Lalu kemudian berimbas kepada wakil saya. Dan terakhir imbasnya, puncaknya kepada saya.
Tadi pagi ketemu di pasar, langsung begitu tatapan muka, lengos, buang muka. Untung tidak dipungut gembel, Bapak Ibu. Ini pendeta, Bapak Ibu, belum lagi jemaat. Jemaat tidak mendapatkan, sekalipun datang ke gereja, katanya tidak mendapatkan tugas, akhirnya pindah ke gereja yang lain. Ya, betapa lemahnya jemaat kita ini, Bapak Ibu. Jemaat yang baru 2 tahun lebih, ya, dan kita berhasil membuat gereja, tetapi gereja yang dimana jemaat-jemaatnya, pengerja-pengerjanya ini lemah, Bapak Ibu. Ya, nah kita mau belajar kasus ini dari perseteruan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini adalah rasul-rasul yang ngetop gitu loh. Dan Paulus Barnabas ini kemana-mana bareng-bareng, Bapak Ibu. Ya, dia ke Sosok bareng-bareng, dia pergi ke Kembayan bareng-bareng, dia pergi ke Benggayang bareng-bareng. Ya. Dan pada akhirnya pada waktu Paulus katakan, mari kita kunjungi kota-kota yang pernah kita layani. Ya. Disinilah rasul yang ngetop, Bapak Ibu, yang namanya Paulus, ya, yang dipakai oleh Tuhan. Barnabas juga gitu, dipakai oleh Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka berselisih paham. Dan akhirnya kongsian mereka bubar. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Bukan karena aset, bukan karena jabatan, Bapak Ibu. Karena ada seorang pengerja yang namanya Yohanes. Ya, Yohanes apa? Yang disebut dengan Yohanes Markus. Siapa dia? Betapa hebatnya dia, menyebabkan perpecahan atau perseteruan antara dua rasul yang ngetop. Siapa Yohanes ini? Ya, kalau saudara buka 2 pasal sebelum Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 13 ayat 5, ya, kita menemukan ayat yang berbunyi demikian. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Tuhan di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes Markus ini bukan seorang rasul, hanya pendeta pembantu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kenapa membuat Paulus dan Barnabas ini berseteru begitu hebat, Bapak Ibu? Masalahnya di sini. Ada di dalam ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes apa? Meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Di sini inti permasalahannya, Bapak Ibu. Yohanes Markus ini kembali ke Yerusalem, meninggalkan kedua rasul ini, Bapak Ibu. Ya, Paulus enak banget ngelihat kelakuan dari Yohanes Markus. Ya, makanya ketika kembali ke ayat 15, ketika Paulus mengajak Barnabas untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang mereka dirikan, Bapak Ibu, ya, disinilah permasalahannya. Barnabas, ayat 37 dikatakan, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Sementara Paulus mau atau enggak? Enggak, udah enak gitu loh. Ya, makanya di ayat 38 dikatakan, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Itu permasalahannya, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus pergi dengan siapa? Silas. Barnabas tetap membawa Yohanes Markus. Tetapi mereka sudah tidak dalam satu tim lagi. Masing-masing pergi sendiri. Disitulah puncak perselisihan antara Paulus dengan Barnabas, Bapak Ibu. Kita lihat, seorang yang dipakai oleh Tuhan, rasul yang dipakai oleh Tuhan, akhirnya ribut, pecah. Gara-gara apa?
seorang Yohanes Markus. Kenapa Yohanes Markus? Karena dia mengundurkan diri dari tim tersebut, mengundurkan diri dari pelayanan tersebut. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari seorang tentara, ya, yang berusaha tabu untuk menghindari desersi, Bapak Ibu. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, ya. Kalau mau jadi orang Kristen, kalau mau jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh totalitas. Ada amin? Tidak mundur, Bapak Ibu. Kalau mundur ini bukan hanya sekedar mempermalukan diri sendiri. Kita lihat seperti Paulus dan Barnabas, ini akan memecah belah yang ada di dalam komunitas kita, di komsel maupun di gereja. Ini yang menjadi permasalahan. Maka oleh karena itu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, ya, kita sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan pernah mundur lagi. Apapun yang terjadi, perselisihan, ada konflik di dalam gereja, di dalam komunitas kita adalah biasa. Ada amin? Ya. Kita pada waktu konflik ada permasalahan, mungkin kita panas-panasan, tetapi kita punya hati yang diberikan Tuhan adalah hati yang mengampuni. Ada amin? Ya. Kita bisa saling mengampuni satu sama lain. Dan terlebih lagi, ketika kita menjaga kesatuan kita, kita tidak undur dari pelayanan kita, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Hidup kita akan dipakai Tuhan. Ya, gereja di mana kita berada semakin hari akan mencerminkan kesatuan Kristus yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Ada amin? Sehingga gereja kita menjadi berkat untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati. Shalom.